Salam damai sejahtera. Selamat menikmati hari-hari penuh kemenangan di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan renungan yang berjudul memaksimalkan. Kita sudah belajar dari proses Musa memaksimalkan diri dan potensinya demi melaksanakan tugas pelayanan yang tidak ringan, yaitu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Seharusnya Musa sudah maksimal sebab dia sudah di-resetting oleh Tuhan. Bertemu dengan pribadi Tuhan, bertemu dengan firman Tuhan. Tetapi Keluaran 4 ayat 1-17 menceritakan Musa belum mencapai pemaksimalan diri. Karena minimal ada 2 alasan. Dan 2 alasan ini adalah penghambat pemaksimalan. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, di ayat 1 Keluaran pasal 4, ketika Musa berkata kepada Tuhan, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku, tidak mendengarkan perkataanku, menolak kenyataan panggilan Tuhan kepadaku. Ini menggambarkan masalah yang dari luar, keadaan di luar yang Musa lihat tidak bisa dia kendalikan. Masalah yang bersumber dari mungkin situasi, kondisi, perkembangan zaman, atau apapun. Jika ini diterjemahkan dalam konteks kita saat ini, kita bisa ciut melihat tantangan yang harus kita hadapi di luar diri kita. Apalagi zaman sekarang semakin cepat dengan segala persoalan yang menyertainya. Jadi kita bisa saja tidak maksimal karena ciut melihat tantangan di luar diri kita. Yang kedua disampaikan Musa di ayat 10 ketika dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu tidak, sekarang tidak, aku berat mulut, berat lidah. Sebenarnya tidak beralasan kalimat-kalimat Musa ini sebab dia sudah sempat dididik dengan pendidikan terbaik dari Mesir. Tidak mungkin dia tidak bisa bicara, berat mulut dan berat lidah. Tetapi memang harus dimaklumi, dia telah puluhan tahun meninggalkan Mesir, lingkup kebijaksanaan, akademika. Dia terperangkap selama puluhan tahun di padang penggembalaan, mengurus kambing domba mertuanya. Sehingga pasti dia merasa tidak pede, merasa lemah, merasa kerdil dibandingkan orang-orang bijaksana di Mesir, sehingga dia mengambil satu kesimpulan bahwa dia tidak mampu, dia tidak bisa melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan. Jadi yang kedua ini adalah masalah di dalam diri Musa sendiri, ketika dia merasa lemah, tidak mampu, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, untuk kedua masalah ini benar-benar bisa menghambat pemaksimalan diri kita. Bukan cuma kepada Musa. Tapi yang lebih penting dari keduanya adalah apa jawaban Tuhan kepada Musa. Dan kiranya itu menjadi jawaban Tuhan juga bagi saya dan saudara, supaya kita bisa mengatasi masalah-masalah ini dan tidak lagi menjadi penghambat pemaksimalan. Untuk yang pertama, Tuhan menjawab di ayat 2. Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Musa menjawab, tongkat. Lalu Tuhan berfirman, lemparkan ke tanah, tongkat itu menjadi ular. Ketika Tuhan perintahkan, ambil lagi ular itu, ular menjadi tongkat. Lalu yang kedua, firman Tuhan bilang, masukkan tangan ke dalam baju. Ketika ditarik keluar, seperti terkena kusta. Tapi ketika dimasukkan lagi, lalu ditarik keluar, telah sembuh. Dan Tuhan menegaskan di ayat 8, jika mereka tidak percaya kepada mujizat pertama, mereka akan percaya pada mujizat kedua. Dan kalau kedua mujizat ini tidak dipercayai juga, ambil air dari sungai Nil, curahkan ke tanah, dan itu akan menjadi darah. Apa yang dapat kita petik dari sini? Bahwa sebenarnya untuk memaksimalkan diri dan potensi, lalu ketika kita mau melakukan pekerjaan Tuhan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita tidak akan pernah berjuang sendiri. Ada yang bisa kita sebut sebagai
kolaborasi. Memang kita yang maju, kita yang bertindak, tetapi ada Tuhan bersama dengan kita, sehingga kita tidak akan menanggung itu dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan akan berkolaborasi dengan saya dan saudara, lalu menyertai kita dengan mujizatnya yang luar biasa. Dalam sudut pandang perjanjian baru kita temukan bahwa kita di dalam Allah, Allah di dalam kita, atau lebih tegasnya dikatakan kita di dalam Roh Kudus, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu ada di mana? Di dalam kita. Makanya yang disampaikan oleh Tuhan, apa yang di tanganmu? Tongkat. Ambil tanganmu dan masukkan ke dalam baju. Itu ada dekat pada Musa. Mujizat Tuhan akan menyertai orang-orang yang mau berjuang, yang mau memaksimalkan hidup, dan itu ada di dalam kita, beserta dengan kita. Kolaborasi, tidak pernah kita berjuang sendirian. Dan untuk persoalan yang kedua, penghambat pemaksimalan yang kedua, Tuhan sudah sempat menjawab di ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang membuat lidah manusia? Bukankah Tuhan?" Ayat 12. "Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Kolaborasi. Musa tidak pernah berjalan sendiri, tapi disertai oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, bahkan apa yang akan dia sampaikan itu berasal dari Tuhan. Imanilah ini, lalu praktekkanlah dalam hidupmu. Mari sama-sama kita maksimal dalam hidup, berkolaborasi dengan Allah. Kita di dalam Allah, Allah di dalam kita. Namun Musa terus mengejar, mungkin karena tingkat kepercayaan dirinya yang sudah ambruk, perasaan lemahnya yang sudah akut, sehingga dia berkata di ayat 13, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Lalu Tuhan memberikan solusi di ayat 14. Memang didahului dengan bangkitlah murka Tuhan. Ya memang dapat dimaklumi. Orang yang sudah dikasih tahu, sudah dibimbing, sudah diberikan jalan, masih juga keras kepala. Ya maklum ketika Tuhan marah. Tetapi dalam murka Tuhan, dia memberikan solusi ini. Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Jadi pemaksimalan hidup dan potensi bukan cuma berurusan kolaborasi dengan Tuhan, tetapi di saat kita memang merasa tidak mampu, atau ada bidang-bidang tertentu yang kita rasa tidak bisa kita kerjakan, maka Tuhan memberikan komunitas, memberikan orang lain. Tidak jauh bagi Musa ada Harun. Mungkin bagi saya dan saudara, kita harus melihat ke kiri kanan kita, sekitar kita. Siapa orang-orang yang Tuhan taruh untuk berkolaborasi dengan kita? Istri, suami, kakak beradik, rekan-rekan di gereja. Anggaplah itu, pandanglah itu, hargailah itu sebagai teman kolaborasi. Kita tidak akan berjalan sendiri. Ada Tuhan, tapi juga ada rekan-rekan seiman. Bukankah dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9 tertulis, "Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka." Dilanjutkan ayat 10, "Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai, celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya." Nah, jika demikian, maka terjadilah seperti yang dikonsepkan perjanjian baru. Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Maka kita adalah anggota kepada yang lain. Seorang dari yang lain adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Mari kita mulai bekerja sama, berkolaborasi. Di tengah kolaborasi itu kita akan melihat pemaksimalan terjadi kepada diri kita, kepada diri sesama kita, dan kepada tubuh Kristus. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan inginkan terjadi,
akan tercapai dalam kehidupan kita. Kita akan menemui kemenangan demi kemenangan. Lagi pula, dalam Perjanjian Baru ada sebuah ayat berkata, bertolong-tolonganlah, saling membantulah kamu seorang dengan yang lain. Nah, mari kita melihat perjalanan pemaksimalan ini sebagai perjalanan yang ramai, yang tidak kita lalui dengan sepi sendiri, tetapi ada Tuhan yang menyertai dengan mujizat-Nya, dan ada rekan-rekan seiman, di mana kita bisa bergandeng tangan, hidup dalam satu iman, satu kasih, satu persaudaraan, dan kita akan mencapai hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya iman kami bertumbuh untuk menyadari bahwa ada pribadi-Mu, ada mujizat-Mu dalam pemaksimalan diri kami. Potensi kami di tangan Tuhan. Dan kalaupun kami menemui kelemahan, kekurangan di diri kami bisa menemui pelengkapnya dari diri orang lain, dari diri sesama kami, orang-orang terdekat kami. Kami saling bergandeng tangan untuk maksimal satu dengan yang lain bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami siap hidup menang bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.